Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Kalau iya, boleh dikasih thumbs up. Ya, oke. Jelas, Baik. Jadi semoga siap. Semoga 1 jam 15 menit yang akan kita lalui bersama-sama ini bisa memberikan insight baru dalam kita berpelayanan, baik di rumah, di gereja, ataupun di lingkungan. Baik, sebelum kita mulai acara webinar kita pada malam hari ini, ingin mengucapkan selamat malam dulu pada semuanya dan juga ingin memberitahukan bahwa ini adalah acara ataupun sesi TU Educare yang ketiga dengan tema yang beragam. Oke, untuk yang pertama bersinggungan dengan olahraga, yang kedua bertemakan bersinggungan dengan puasa, dan ketiga adalah ini dengan pelayanan. Dan tentunya kita juga akan melihat, juga mendengarkan insight yang akan dihadirkan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yang tentunya kita akan tahu dari Bapak Pendeta Juswantori Ikhwan yang merupakan pendeta GKI dengan basis jemaat di GKI Samanhudi dan ditempatkan sebagai di bidang liturgi dan musik di Sinode GKI. Serta selain itu Pak Pendeta Juswantori juga merupakan komponis dan tim nyanyian Mazmur GKI. Dari autobiografi yang diberikan, Pak Pendeta merupakan lulusan dari sarjana informatika dari Universitas Nusantara, Master of Theology di bidang spiritualitas liturgi di Trinity Theological College di Singapura tahun 2005, dan Doctor of Ministry Saint Stephen College, University of Alberta, Kanada di tahun 2018 dalam bidang liturgi pastoral. Runutan acara kita pada malam hari ini, selain nanti ada pemaparan dari Pak Pendeta Juswantori, nanti akan dibuka oleh Kak Eni, pemaparan, nanti baru ada tanya jawab ya, Q&A. Jika ingin bertanya diperbolehkan, jika tidak ingin bertanya langsung bisa ditulis di kolom chat, nanti dibacakan oleh moderator ataupun tim admin acara kita ini. Tutup nanti dengan doa oleh Kak Pendeta Riani. Oke, sebelum kita mulai pada malam hari ini, biar lebih nikmat dan juga lebih mantap pemaparannya, kita mulai dan doa dibuka oleh ini. Tempat dipersilakan. Oke, baik. Selamat malam Pak Juswan, selamat malam Pak Andre. Selamat malam. Malam Karyani. Oke, yuk kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini, malam yang begitu indah, yang kami nantikan untuk kami berbagi, untuk kami mendengarkan, kami untuk lebih memahami lagi mengenai konsep pelayanan, bagaimana kami memahami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami juga berdoa untuk rekan-rekan teman-teman kami yang lainnya yang masih dalam perjalanan mungkin pulang ke rumah, maupun yang masih berkegiatan yang lain, biarlah mereka juga dapat bergabung bersama kami di sini. Bapak, kami juga mau membawa Pendeta Juswan yang akan membawakan materi pelayanan ini, biarlah hikmat yang dari Engkau dan apapun materi yang dipaparkan itu boleh menjadi membawa pemahaman kami mengenai pelayanan yang kami lakukan hari lepas hari. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan boleh tidak sia-sia. Terima kasih Bapak, kami mau memulai acara ini. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Eni untuk doa pembukanya. Dari kutipan yang saya dapat dari kutipan bahasa Yunani, melayani adalah diakoneo, yang artinya adalah melakukan segala sesuatu tanpa beban karena
sebab bukan, namun sebuah kehormatan. Dan melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain untuk memberikan diri untuk menolong orang lain adalah juga suatu anugerah. Karena itu kita harus mempergunakan kesempatan dan kepercayaan itu sebaik mungkin. Lalu apa konsep kreatif sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yang bisa dihadirkan pada Bapak Pendeta Juswanto Ikhwan? Kami silakan untuk memberikan malam hari ini. Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih Andre, saudara-saudara, senang bertemu kembali dengan kita semua. Bentar nih. Oke, kita akan masuk ke bahan aja ya, langsung tentang spiritualitas pelayanan, saudara. Oke, saya ingin mulai dengan ini nih, dengan sebuah beberapa contoh aja ya tentang pelayanan. Ada seorang bernama Siska, dia seorang ibu muda. Dia sudah sering kali diminta untuk membantu melayani di gereja lah gitu. Mulai dari jadi anggota paduan suara, pengurus komisi dewasa, sampai diminta jadi penatua pernah. Maklum ya, dia orang yang punya banyak talenta sebetulnya. Ya, pemikirannya tajam, maju, orangnya cekatan, dia mampu berorganisasi dengan baik, rapi, suaranya bagus lagi. Wah, pokoknya potensial banget, makanya banyak diminta orang untuk melayani begitu. Tapi Siska itu selalu menolak, saudara. Alasannya apa? Karena ya biasa, kesibukan. Ya, dia seorang wanita karir, rumahnya juga agak jauh dari GKI Pondok Indah. Tiap hari dan pagi dan sore harus bergelut dengan kemacetan di Jakarta saat menuju kantor atau pulang dari kantor. Dan waktu luangnya untuk suami dan anak kan cuma hari Sabtu Minggu, saudara-saudara. Quality time-nya tuh kan cuma Sabtu dan Minggu. Nah, kalau Sabtu Minggu itu dia sibuk di gereja, jangan-jangan nanti keluarga berantakan gitu. Jadi dia bilang, udahlah, mungkin saya ini belum belum waktunya saya melayani gitu loh. Nggak tahu sampai kapan dia bisa melayani gitu ya. Itu Siska. Yang kedua, saudara, ini kebalikan ini seorang namanya Erika ya, seorang ibu yang sangat rajin banget pelayanan gitu. Dalam seminggu mungkin dia datang ke gereja lebih sering daripada pendetanya. Ada loh, saudara, orang-orang yang di gereja sama Taman Hudi ya, tempat saya pelayanan tuh, dia lebih sering datang ke gereja daripada saya kalau dihitung-hitung gitu. Ya soalnya dia sibuk banget, saudara. Jadi ikut latihan kur, jadi guru sekolah minggu, pengurus bidang peribadahan, sering juga terlibat dalam panitiaan segala macam dia ikut gitu. Belum lagi macam-macam yang lain gitu ya. Padahal dia juga kerja, saudara, di sebuah perusahaan, ya kerja juga. Kok bisa dia kerja tapi kok masih meluangkan waktu begitu banyak untuk pelayanan gerejawi? Ya karena memang sejak remaja dia begitu, saudara. Jadi sejak kecil tuh dia sudah di gereja itu dan dia memiliki sekali rasa memiliki, jadi kayak second home gitu gereja itu, saudara. Jadi dia merasa nggak betah kalau diam aja gitu. Dari kecil, dari remaja memang dia sudah terlibat sampai sekarang ini. Gerah kalau ada yang nggak beres gitu. Jadi dia begitu terpanggil, saudara. Tapi semakin lama rupanya karena dia udah belasan tahun, puluhan tahun ya melayani, kadang-kadang jadi bosi gitu loh. Bosi karena dia udah sangat menguasai bidang itu, jadi gampang tersinggung kalau misalnya ada orang yang nggak terlalu suka dengan gaya dia melayani misalnya gitu. Kadang-kadang dia suka merasa burn out juga ya, jenuh gitu, capek gitu segala macam. Ya itu dia, saudara. Itu dua kenyataan yang sering kita hadapi di gereja ya. Ada orang yang merasa nggak punya waktu banget untuk melayani atau tidak mau melayani karena berbagai alasan, tapi ada juga yang melayani begitu rupa, saudara, sampai kadang-kadang rese juga gitu, saudara, setelah sekian tahun melayani gitu. Si Siska itu ya nggak sempat melayani sama orang yang sibuk banget melayani di gereja. Sekarang pertanyaannya, saudara, apakah si Siska ini yang tidak sempat melayani di gereja itu kurang spiritual gitu loh? Apakah dia tuh berdosa lah atau gimana? Karena dia banyak punya talenta tapi menolak melayani di gereja gitu karena kesibukannya. Apakah salah, saudara? Apakah itu kurang spiritual gitu? Nah, sebaliknya, apakah si Erika yang rajin banget itu datang ke gereja, pelayanannya abrek-abrek gitu ya,
apakah dia itu bisa disebut sebagai orang yang spiritual, ya, yang pelayan yang baik gitu loh, karena dia setia. Nah ini menjawab pertanyaan ini, saudara, kita mesti ngerti akhirnya tentang apa sih pelayanan sebetulnya. Ya apa sih konsep pelayanan yang kita sering pakai sehari-hari. Pelayanan itu apa sebetulnya gitu. Supaya kita bisa menjawab ini pertanyaan ini, saudara. Nah untuk menjawab ini, saudara, mari kita lihat lebih dalam. Kalau kita bilang pelayanan itu apa sih sebetulnya di dalam Alkitab itu, tentang apa itu pelayanan, konsep pelayanan itu sebetulnya apa gitu loh. Nah saya mau banyak tentu saja ya, tapi saya mau ambil 3 hal saya kira yang penting tentang konsep pelayanan. Dari sini kita akan tahu nanti kenapa kita melayani dan kenapa kita tidak melayani gitu ya. Yang pertama, saudara, pelayanan itu adalah panggilan untuk memikul beban. Nanti saya akan jelaskan ya bahwa pelayanan itu adalah konsep bahwa seseorang itu memikul beban yang diberikan Tuhan kepada dia. Yang kedua, saudara, pelayanan itu adalah artinya panggilan untuk menghamba. Namanya juga pelayan. Zaman dulu pelayan itu budak gitu ya, jadi menghambakan diri gitu loh. Nah yang ketiga, saudara, konsep yang penting juga, ini terutama menyangkut pelayanan di gereja nih, saudara ya, yaitu pelayanan sebagai panggilan untuk berbagi hidup. Berbagi hidup, jadi berhidup bukan cuma buat sendiri, tapi juga hidup bersama dengan orang lain gitu. Nah, mari kita lihat saya harap dalam 45 menit ini kita lihat ya 3 konsep ini di dalam Alkitab kita. Yang pertama, saudara, adalah pelayanan sebagai panggilan untuk memikul beban. Nah, kita bisa melihat sebetulnya di dalam Matius 11 ayat 28 sebuah ayat yang sangat terkenal nih, saudara. Ini Tuhan Yesus mengatakan begini nih. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, saudara-saudara, kalau Anda membaca ayat 28, ini ayat favorit loh bagi semua orang Kristen. Ini ayat sering dikutip, dijadikan ayat hafalan gitu ya, dicetak di stiker. Bahkan saya pernah lihat ada ayat ini ditulis di depan sebuah gereja gede gitu. Kalau nggak salah di Singapura atau di mana gitu ya, bahasa Inggris gitu. Marilah kepadaku semuanya itu ditempel di depan tuh, saudara, semua orang yang naik bus tuh bisa lihat gitu loh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kenapa sih ayat ini favorit banget, saudara? Sebab kalau kita membaca cuma sampai situ doang, kita akan melihat bahwa ayat ini tuh apa ya, berisi janji yang manis gitu loh, saudara. Apalagi yang kurang manis, datanglah padaku, engkau akan kuberikan kelegaan ya, setiap orang berbeban berat. Dan setiap orang di dalam hidup ini juga kan punya beban berat dalam hidup sehari-hari ya. Kecapean, lelah mental juga, tapi ada janji, datanglah kepadaku maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji yang manis banget gitu loh, saudara. Jadi akhirnya ayat ini tuh jadi ayat favorit. Nah, celakanya apa, saudara? Kita lupa bahwa ayat 28 itu cuma sepotong gitu. Coba deh lihat nih lebih jauh lagi ya. Apakah untuk mendapatkan kelegaan itu cukup dengan datang kepadaku? Coba. Kalau sampai 28 iya. Ya datanglah pada Yesus, berdoalah atau apa gitu ya. Nanti beban-beban kita diringankan, kita jadi habis doa terus lega gitu. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Tapi bukan itu maksud ayat ini, saudara. Untuk bisa diberikan kelegaan, bukan hanya orang disuruh datang. Apa ayat yang berikutnya, saudara? Kalau mau dapat kelegaan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kalau cuma marilah kepadaku sih gampang, saudara. Tapi rupanya di sini untuk mendapatkan kelegaan bukan hanya orang perlu datang pada Tuhan, tapi dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Apa ini, saudara? Saudara bayangkan saudara punya beban. Kita kan berharap beban itu ketika datang pada Yesus bebannya di download bebannya tuh dihilangkan gitu ya, diambil dari saudara. Tapi rupanya bukan hanya diambil, tapi kita diberi beban yang baru. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Baru kemudian jiwamu mendapatkan ketenangan. Jadi saya datang pada Yesus harus memikul kuk. Apa sih artinya memikul kuk itu, saudara? Jadi rupanya ketika kita datang pada Yesus, beban kita diambil, tapi kita diberi beban yang baru. Beban yang disebut dengan kuk, yang kupasang itu. Kuk itu apa sih, saudara? Kuk itu coba nih, ini gambar kuk nih, saudara. Ini loh, sebatang kayu lengkung yang dipasang
pada tengkuk 2 ekor sapi atau kerbau, kuk gitu ya, yang itu loh saudara, supaya keduanya bisa diarahkan untuk membajak sawah. Nah, seekor kerbau, 2 sapi inilah ya, 2 sapi ini saudara, kalau dia tidak memakai kuk, apa yang terjadi saudara? Mereka dua-duanya enak nih, kalau nggak pakai kuk saudara, hidupnya bebas. Dia bisa kemana-mana gitu loh. Tapi nggak bisa diatur saudara. Karena tanpa kuk, maka si kedua sapi ini tidak bisa diarahkan oleh sang tuan menuju ke tempat yang dia mau gitu loh. Si 2 sapi ini kalau tidak pakai kuk, karena dia bebas kemana-mana, dia nggak bisa diatur sehingga si tuannya nggak bisa memakai si kedua lembu ini untuk membajak sawah gitu saudara. Ya gimana caranya? Dia kan si 2 sapi ini nggak tahu gimana caranya membajak sawah. Dia harus ke kiri apa ke kanan, dia nggak tahu. Dia nggak bisa diatur. Tidak berguna hidupnya saudara. Tidak produktif. Nah, supaya dia si kedua lembu ini hidupnya berguna ya, bisa membajak sawah segala macam, menghasilkan sesuatu gitu produktif, maka dia dikasih kuk saudara. Memang nggak enak. Tapi dengan ada kuk itu si sapi jadi ngerti, bisa komunikasi dengan tuannya, dan tuannya bisa mengarahkan dia ke kiri, ke kanan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang tuan itu. Mereka jadi paham kehendak tuannya. Ya, mereka menjadi sapi-sapi yang berguna, yang bermanfaat ya, yang produktif di dalam kehidupannya. Nah, saudara, ikut serta dalam pelayanan Kristen, dalam pelayanan gerejawi atau di luar gereja gitu ya, itu ibarat memakai kuk, saudara. Ya, yang namanya memakai kuk tuh nggak enak, nggak bebas, saudara. Namanya juga beban ya, beban tuh nggak ada yang nyaman, saudara. Beban itu pasti ganjel gitu loh, saudara, di beban kita gitu. Coba kalau saudara pelayanan jadi penatua gitu kan, orang lain bisa pada tidur, saudara masih nge-zoom malam-malam. Ya, banyaklah kesibukan kita gitu. Jangankan jadi penatua, jadi panitia lah, panitia Paskah tuh yang kemarin, saudara. Kita udah pulang, mereka nggak tahu masih ngapain tuh di gereja mungkin ya, ngurusin macam-macam. Kita belum datang, dia udah jam 3 subuh mungkin udah datang kalau ada kebaktian Paskah gitu, kebaktian Paskah subuh. Ya jadi kita tuh emang beban itu nggak enak saudara. Jadi quality time kita berkurang lah katakan ya kalau kita pelayanan gitu. Keenakan kan duduk manis di ruang kebaktian gitu loh saudara. Kadang-kadang kita mikir kok mau-maunya gitu ya, jadi penatua dibayar juga enggak, ya nombok malahan, makan waktu, makan tenaga, makan hati kadang-kadang. Tapi entah gimana saudara, kenapa ada orang mau jadi penatua, jadi pengurus, jadi segala macam itu karena beban pelayanan itu nggak sama dengan beban pekerjaan gitu loh. Banyak orang merasa, iya Pak, saya memang sibuk, beban pelayanan tuh menyibukkan, tapi saya merasa hidup saya jadi berarti gitu loh. Saya bisa berbuat sesuatu bagi orang lain, dan saya merasa hidup saya bermakna gitu, saudara. Nah itu yang disebut dengan beban yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita gitu. Kuk itu, saudara, adalah simbol pelayanan. Ya, jadi itulah konsep pelayanan, saudara. Yang tidak mudah untuk dipikul, tapi membuat hidup kita menjadi bermakna. Karena kita dapat diarahkan oleh Tuhan, sama seperti si sapi itu bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu yang berguna dan bernilai kekal, saudara. Bukan cuma yang cari duit gitu loh, tapi sesuatu yang bernilai kekal. Nah, kesadaran ini, saudara, pernah saya sangat sadari sekali dulu ketika saya mulai melayani, ya, mulai dewasa lah jadi pemuda gitu. Saya pernah mengarang sebuah lagu nih, saudara. Lagu tua yang saya pernah bikin gitu. Lagu pertama deh kayaknya yang saya bikin kemudian beredar gitu loh saudara. Lagunya itu ini nih, nggak tahu saudara tahu nggak lagu ini? Lagu anak remaja zaman dulu ini saya bikin tahun 87 nih saudara. Lagu ini saya bikin ketika saya naik bus gitu loh. Saya naik bus tiap hari itu saya naik bus dari rumah saya di Gunung Sari, saya naik bus ke Manggisan, ke Binus saudara. Saya kuliah komputer kalau sore, kalau pagi saya kuliah di IKIP Jakarta di Rawamangun. Bayangin tuh saudara. Naik bus, gelantungan sama orang-orang yang baru pulang kerja gitu ya. Metro Mini waktu itu saudara, zaman itu Metro Mini yang oranye gitu loh saudara. Kalau kita lagi di bus gitu gelantungan gitu sore-sore gitu ya saudara, melihat para pekerja yang bukannya pada lesu gitu ya, saya pikir kalau saya nanti lulus ya dari BINUS tuh saya kerja, kira-kira mungkin hidup saya gitu ya, apa cuma gitu doang loh hidup ini gitu. Cuma kerja ngumpulin duit tapi nggak ada sesuatu yang mencari sesuatu yang lebih apa ya, bukan cuma duit gitu loh, hidup kita bisa bermakna gitu. Nah
Ini menginspirasi saya bikin lagu ini, saudara. Di samping ini juga jadi lagu tema remaja waktu itu ya, remaja di di gereja. Gitu. Ada yang bisa nggak sih coba nih ya? Mudah-mudahan ini saya ada musiknya nih. Bentar. Coba deh nyanyi, suara saya nggak terlalu bagus. Bentar. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku untuk jadi bekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. Tuhan luar biasa, Dia yang raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Karena anugerah semata aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Iya, saudara. Jadi itu saya bikin lama sekali tuh ya. Itu yang mendorong saya juga akhirnya jadi pendeta. Saya pikir saya pengen pekerjaan yang nggak cuma saya kumpulin duit gitu, terus bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi kalau ya itu bergantungan sama orang-orang lain, dengan ribuan orang lain, jutaan orang lain yang cuma hidup gitu aja gitu loh, saudara. Saya ingin sesuatu yang lebih bermakna gitu. Hidup itu bisa menyentuh orang lain gitu ya. Dan itu saya dapatkan di dalam pelayanan, saudara. Ya pelayanan sibuk apa enggak sibuk juga, makan hati nggak ya makan hati, sama kayak kerja kantor juga kadang-kadang capek hati juga ngurusin orang gitu ya. Tapi beda, saudara. Jadi itulah pelayanan ya, saudara. Jadi Tuhan memberikan kepada kita sebuah beban gitu, beban yang berbeda, walaupun beban itu bagaimanapun juga melelahkan ya, sulit untuk dipikul. Ya, jadi itu panggilan untuk memikul beban tuh, saudara, pelayanan itu. Ya, yang kedua apa itu, saudara? Pelayanan itu panggilan untuk menghamba, saudara. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Andre itu ya, dibahas bahwa kata melayani itu berasal dari kata diakonia ya, salah satunya. Diakonos adalah seorang pelayan gitu, seorang hamba. Nah, kata ini muncul di sini, saudara, di Lukas 17 ayat 7 dan 10 ya, tentang seorang hamba atau diakonos atau pelayan Tuhan gitu loh. Nah, di sini Tuhan Yesus menjelaskan seperti apa sih yang namanya melayani sebagai seorang hamba di zaman dulu ya, saudara. Dan kalau kita melihat cerita ini kok sepertinya kayak kurang manusiawi gitu loh. Si hamba nih kadang-kadang diperlakukan secara kurang manusiawi, namanya juga mengabdi gitu kepada sang Tuhan. Coba lihat apa kata Tuhan Yesus. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya tidak. Demikianlah jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Menarik ya, saudara. Oke, saya jelaskan sedikit nih, saudara ya. Di zaman Yesus itu namanya seorang pelayan atau seorang hamba itu adalah orang yang kerja, tapi kerjanya tuh nggak kayak sekarang ya. Seenak tuannya tuh nggak bisa nggak memberikan hak apapun kepada si hamba itu, saudara. Pagi-pagi dia harus berangkat, ya kerja di ladang milik si tuan, atau dia mengembalakan ternak gitu. Nah, kalau udah sore pulang, saudara, kan pasti capek banget tuh ya, udah capek, lapar, aus gitu. Dikatakan si majikan ini nggak kasihan sama dia, malah dia nggak mengizinkan dia makan dulu, dia kata, kamu sediain dulu makananku gitu. Ya, jadi lagi capek, aus, lapar, malah disuruh
melayani si tuannya dulu. Terus tuannya makan, minum, terus ngapain si hamba ini, saudara? Ngeliatin dia makan minum gitu. Ngeliatin gitu ya. Kalau gelasnya airnya kurang dia tambah. Kalau di meja itu makanannya sudah mulai kurang, dia tambahin. Padahal dia lagi lapar, saudara. Jadi dia melayani dulu pokoknya. Nah, udah sampai semua selesai. Terus Yesus mengatakan, dia berterima kasih nggak sih Tuhan itu? Enggak, ngeluyur aja. Ngeluyur aja gitu dibiarin ya. Tapi itu wajar nggak? Kata Tuhan Yesus. Ya wajar gitu. Kenapa? Karena itulah yang namanya hamba. Itulah yang namanya melayani gitu loh, saudara. Oleh karena itu Yesus mengatakan, kamu juga harus begitu katanya. Ya demikian jugalah kamu. Apabila kamu sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, ya sebagai penatua, sebagai paduan suara, anggota paduan suara, panitia dan segala macam, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya apa, saudara? Jangan merasa bangga gitu loh. Jangan merasa sombong gitu kalau sukses, karena kamu tuh pelayan, kamu tuh hamba. Jadi dengan kata lain di sini, saudara, Yesus ingin menekankan sekali konsep panggilan untuk menghamba gitu, bahwa yang namanya melayani itu bukan cuma sibuk sebetulnya gitu, saudara. Tapi melayani itu berarti mengosongkan diri sendiri. Coba ya, kita balik ke slide nih. Nah ini dia, saudara. Jadi diakonos atau pelayan itu adalah seorang yang seperti ini, saudara, dia melayani makan di meja untuk Tuhannya. Jadi artinya, bayangkan pada saat dia lapar, dia melayani itu artinya apa? Dia itu nggak mengutamakan dirinya sendiri, dia nggak mempedulikan dirinya sendiri. Dia hanya mempedulikan apa kebutuhan Tuhannya gitu. Dan dia nggak butuh tanda terima kasih, enggak. Pokoknya tugas namanya juga gue pelayan, gue juga hamba, namanya gitu ya. Jadi melayani berarti itu, saudara, mengosongkan diri, menempatkan kepentingan Tuhan dan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Itu namanya melayani, saudara. Jadi kalau seseorang bilang, saya tuh melayani loh, tapi cuma sekedar sibuk doang, ya sibuk sana sini, tapi nggak punya hati seorang hamba misalnya ya, nggak mengutamakan orang lain, tapi melayani, tapi pengennya dimengerti, pengennya dikasih ucapan terima kasih. Kalau nggak dikasih tugas yang keren gitu, ngambek. Ya kan ada yang gitu ya. Ada loh, bukan di Pondok Indah nih, bukan di Pondok Indah, di gereja lain. Kalau dia nggak dipasang jadi organis atau pianis di kebaktian gede, itu ngambek, saudara. Kok aku udah nggak pernah dipasang lagi malam Natal gitu ya, kok orang lain gitu. Nah itu dia, saudara. Nah kalau dia ngambek gara-gara itu, nah kita tahu sekarang bahwa sebetulnya mungkin dia melayani tapi bukan melayani ya, karena konsep melayani itu adalah mengutamakan orang lain dan Tuhan di atas diri kita sendiri, yaitu namanya menghamba, kan, mengabdikan diri. Nah di sini kemudian kita jadi menemukan beda nih ya antara melayani dan aktif gitu loh. Coba deh saudara renungkan ya, selama ini saudara yang sudah melayani ya, saudara selama ini kita betul-betul melayani atau kita cuma aktif sih? Kita itu aktivis atau pelayan gitu. Ngukurnya gampang, saudara. Kalau saudara melakukan tugas di gereja hanya untuk menyenangkan diri sendiri, itu saudara artinya sekedar aktif. Kalau saudara melakukannya untuk menyenangkan Tuhan, itu saudara pelayanan. Kalau saudara keluar karena dikritik, itu artinya saudara hanya saudara aktivis. Jadi kalau saudara terus bekerja sekalipun dikritik, itu berarti saudara seorang pelayan. Kalau saudara melakukan tugas itu cuma kalau ada waktu senggang gitu ya, kalau nggak mengganggu waktu senggang, itu artinya saudara cuma aktivis, cuma hobi aja melayani gitu. Tapi kalau saudara tetap melakukan sekalipun harus mengorbankan acara yang lain gitu, itu artinya saudara melayani. Kalau saudara kecewa karena tidak ada yang berterima kasih, itu saudara aktivis. Tapi kalau saudara terus bekerja sekalipun nggak dikenali oleh siapapun, nggak diberikan tepukan tangan, itu saudara melayani, ya saudara menghamba. Kalau yang saudara pikirkan dalam melakukan tugas itu adalah kesuksesan, itu aktivis. Tapi kalau yang Anda pikirkan adalah kesetiaan kepada Tuhan, itu adalah pelayanan. Ya, itu gampang sekali melihat. Dari situ kita bisa melihat kita ini sebenarnya aktivis atau pelayan. Nah, saya khawatir saudara di gereja itu banyak kita menemukan aktivis ya, banyak banget yang mau aktif, tapi mungkin sedikit yang betul-betul mau melayani gitu. Nah kalau ciri pelayan yang paling utama adalah makin lama dia melayani harusnya dia makin rendah hati gitu, saudara, karena makin belajar kan mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang lain gitu. Jadi muncullah hati seorang hamba ya, kan ada lagunya tuh, hati seorang hamba.
Itu cirinya saudara, makin lama kita melayani, makin ada hati seorang hamba. Jadi dia belajar dari kesalahan dia belajar dari apa ya, kritik orang gitu. Sehingga makin hari makin rendah hati gitu. Tapi kalau saudara hanya jadi aktivis, yang terjadi adalah makin lama menjadi makin tinggi hati. Kenapa? Karena saudara merasa makin menguasai gitu loh, makin pinter, makin skillful, makin tahu medannya, sehingga saudara merasa yang paling hebat di gereja. Nah, itu artinya saudara sudah betul-betul jadi aktivis, tapi tidak menjadi pelayan karena saudara tidak memiliki hati seorang hamba. Ya, ini konsep yang penting sekali. Yang kedua di dalam pelayanan, menurut Tuhan Yesus adalah ya ada ini, saudara, hati seorang hamba. Saya punya rumus nih, saudara, nggak susah sih rumusnya nih ya. Pelayanan minus spiritualitas sama dengan aktivisme gitu loh. Jadi kalau cukup melayani doang, tapi nggak punya spiritualitas gitu ya, kehidupan spiritualitas yang baik, maka ya itu, kita cuma akhirnya aktif doang di gereja. Sibuk dan ribut gitu. Sibuk, kalau udah capek kemudian ribut deh gitu loh. Gua nggak dihargai nih, gua udah capek-capek gini, dibayar juga enggak, makan hati deh, terus pahit doang gitu loh saudara. Itu kenapa? Karena kita aktif aja gitu loh, karena kekurangan spiritualitas. Spiritualitas itu apaan sih? Sederhananya ya, kesadaran bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah wujud pengabdian saya kepada Tuhan gitu. Dan juga wujud kasih saya kepada orang-orang yang saya layani. Itu selalu ada di dalam pemikiran kita setiap kali kita bertugas. Jadi saya tuh bukan cuma khotbah loh. Saya tuh menunjukkan pengabdian saya kepada Tuhan, dan juga saya ingin membagikan sesuatu kepada umat gitu loh. Kalau mereka terlayani, aku merasa bersukacita gitu ya saudara ya. Saya nyanyi itu bukan cuma buat pamer, enggak. Tapi saya ingin lewat nyanyian saya itu orang dapat pesannya apaan, kemudian mereka bisa dapat terinspirasi dengan lagu yang saya nyanyikan, kan gitu saudara. Jadi kita bukannya sekedar nyanyi, memainkan pemain musik dengan skillful gitu, enggak. Tapi ada kesadaran bahwa di balik semua ini tuh ini adalah wujud pengabdian saya gitu kepada umat, kepada Tuhan. Maka kita akan selalu memberikan yang terbaik kan, karena kita ingin menunjukkan ini semua adalah persembahan saya gitu loh. Nah, ini penting sekali saudara, spiritualitas ini ya, sehingga kita tidak hanya menjadi aktivis gitu loh, aktivisme. Nah, yang ketiga saudara, tentang yang ketiga ini penting sekali karena ini soal pelayanan gerejawi. Kalau tadi yang 1-2 itu pelayanan yang lebih esensial lah ya di mana-mana. Tapi ketiga ini menjawab pertanyaan kenapa sih kita mesti melayani di gereja gitu ya. Tadi ada cerita Siska tuh. Si Siska kan nggak salah kan kalau dia bilang ya pelayanan kan nggak cuma di gereja. Saya tuh sibuk loh. Saya sibuk banget. Saya nggak sempat pelayanan di gereja. Tapi saya kan bisa pelayanan di kantor ya. Saya berbuat baik pada orang di kantor saya. Saya di rumah memperlakukan orang dengan baik, tetangga-tetangga dengan baik. Itu kan juga pelayanan, saudara. Kenapa saya harus pelayanan di gereja gitu? Apa sih pentingnya pelayanan di gereja? Nah, ini menyangkut konsep yang ketiga, pelayanan sebagai panggilan untuk berbagi hidup, saudara. Nah, saya ingin mengajak kita melihat apa konsep Paulus tentang pelayanan di 1 Korintus pasal 12. Ayat 18, karena waktu tidak cukup, kita kemudian lompat aja ke 24 sampai 28 ya, nanti saudara bisa baca utuh di rumah sendiri. Ini saudara. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota jemaat, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Jadi Paulus itu menggambarkan saudara dan saya semua anggota jemaat itu sebagai tubuh Kristus gitu loh. Kepalanya Tuhan Yesus, kita ini anggota-anggotanya gitu kan. Dan dia dikatakan kepada setiap anggota itu Tuhan masing-masing telah memberikan secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Lalu ayat 24 dikatakan Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu, yang unik itu, saling memperhatikan. Ya, jadi harus ada saling memperhatikan di jemaat itu. Karena itu jika satu anggota menderita, sesama anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota ikut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, menyembuhkan, untuk melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, ini jadi contoh saja, contoh bagaimana
uniknya Tuhan memberikan karunia kepada masing-masing orang. Nah, di sini saudara, menarik sekali Paulus itu menggambarkan gereja itu sebagai tubuh Kristus ya. Kepalanya itu Tuhan Yesus. Lalu kita ini nih, saudara dan saya ini masing-masing itu loh saudara, membentuk tubuh Kristus gitu. Jadi kebayang deh ya kalau pas kita kebaktian tuh saudara, Perjamuan Kudus tuh kemarin tuh ya, pas kan banyak orang datang Perjamuan Kudus. Bayangin deh, ada kepalanya Tuhan Yesus di gereja itu, kemudian kita semua tuh saudara yang masuk ke dalam gereja ikut Perjamuan Kudus itu adalah bagian ini loh, digambarin loh saudara. Digambarnya tubuh Kristusnya itu yang membentuk tubuh Kristus ketika kebaktian kita membentuk tubuh Kristus yang utuh gitu saudara, karena semua hadir di situ. Nah, ada gambaran yang menarik di sini. Yang pertama saudara, artinya apa sih gambaran ini? Bahwa kita itu tidak diciptakan untuk menjadi Kristen yang mandiri saudara. Kita didesain untuk menjadi Kristen yang harus hidup berjemaah gitu. Yang namanya juga tubuh Kristus kan nggak bisa pisah-pisah saudara. Jadi perlu selalu ada kontak antara kita dengan anggota tubuh yang lain gitu. Itu sebabnya dikatakan kita harus saling memperhatikan, saling membangun, berbagi hidup ya di tengah-tengah jemaat itu. Jadi ada mungkin yang jadi bagian kaki, ada yang jadi bagian tangan. Ya kalau kita bayangkan diri kita tuh sebagai tangan, saudara. Tangan tuh nggak mungkin misah dari tubuh. Ketika tangan itu misah dari tubuh, jari lah katakanlah, saudara jadi jarinya lah. Jarinya tuh misah dari tubuh, begitu pisah itu mati kan saudara. Artinya apa? Untuk saudara bisa hidup normal gitu, itu harus connect dengan satu dengan yang lain gitu. Jadi kita tuh nggak pernah diciptakan menjadi mandiri. Kita tuh harus terkoneksi dengan orang lain, saudara. Untuk bisa hidup, ya kita terkoneksi dengan tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus tuh kan hadirnya bisa, kalau di Pondok Indah ya tubuh Kristusnya ada anggota jemaat Pondok Indah lah, itu tubuh Kristusnya gitu. Kalau di gereja lain tempat lain lagi begitu ya. Jadi itulah dia saudara. Memang artinya harus ada koneksi antara kita dengan gereja, dengan tubuh Kristus itu gitu. Saling membangun dikatakan tadi gitu ya. Nah, selain kita diciptakan tidak untuk menjadi mandiri, gambaran ini yang kedua juga menyatakan bahwa setiap kita itu punya tempat atau peran yang unik di dalam gereja. Ya, kepada tiap orang dikatakan Allah telah memberikan sebuah tempat, ya, sebuah peran yang khusus gitu loh, yang unik. Saya selalu kebayang kalau begini nih, kebayang puzzle, ya. Jadi, saudara mungkin ada yang main puzzle ya. Saya pernah dikasih hadiah puzzle tuh saudara, ada berapa dus tuh isinya, satu puzzle tuh 1000 kepingan gitu loh saudara. 1000 keping itu asik juga loh saudara main puzzle itu, gede gitu ya nanti kalau udah jadi. Dan tiap-tiap puzzle itu kan unik saudara. Beda dengan yang lain. Ya, setiap puzzle tuh unik. Nah, seperti itulah tubuh Kristus saudara. Saudara tuh unik loh di tengah-tengah jemaat. Nggak ada yang seperti saudara. Dan saudara punya tempat sendiri di puzzle itu. Kebayang nggak sih kalau kita udah main puzzle gitu ya, semuanya 999 udah kepasang gitu, tiba-tiba ada satu yang hilang gitu saudara, satu bolong gitu. Apa yang terjadi ya saudara? Nggak indah gambar itu karena nggak ada saudara. Ya saudara mungkin kecil, cuma satu potong dari antara 1000 gitu. Tapi saudara unik loh, ada sesuatu, ada satu tempat pada tubuh, ya ada satu peran yang Tuhan berikan di dalam tubuh, dan kita harus memainkan peran itu gitu. Nah, apa peran itu? Dikatakan ya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ada karunia macam-macam kan? Yang diberikan tadi di 1 Korintus itu cuma beberapa peran. Tapi setiap orang punya peran sebetulnya di dalam kebaktian, di dalam persekutuan ya. Itu sebabnya pelayanan menjadi sangat penting, saudara. Dengan saudara melayani gereja di dalam tubuh Kristus itu, saudara terkoneksi dengan orang-orang lain gitu. Saudara bisa berbuat sesuatu untuk menolong orang lain dan sebaliknya. Dan hidup berbagi itu kemudian menjadi indah. Saudara jadi punya peran di dalam gereja dan peran itu tidak tergantikan, saudara. Nah, di habis pandemi ini ya, ketika pandemi reda kan banyak orang balik ke gereja, tapi ada juga yang udah senang kebaktian di rumah, saudara. Para lansia gitu ya. Ya kadang-kadang ada yang bisa dimaklumi sih, saudara. Ya, kalau para lansia yang udah datang ke gereja susah gitu kan, terbantu dengan adanya kebaktian online, saudara. Lagian mereka kan rentan juga gitu loh. Tapi ada anak-anak muda yang kemudian merasa, kalau asik juga ya kalau gitu ngapain gue ke gereja? Kan di rumah kan sama aja kebaktian. Dengerin khotbah sama. Kadang-kadang malah lebih jelas ya, si tampang khotbahnya suaranya lebih jelas kalau di TV kan. Iya, khotbah bisa, persembahan bisa pakai itu, transfer.
terus nyanyi, kita bisa ikut nyanyi di rumah gitu, saudara. Lalu apa bedanya saya datang ke gereja, malah susah gitu ya, pagi-pagi mesti mandi dulu, dandan lama gitu. Kadang-kadang cari parkir juga susah, macet di jalan, ngapain gitu, saudara. Ada sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan di kebaktian online apa, saudara? Ya itu loh, ketemu orang, ya bersekutu, kemudian say hi gitu, gitu aja tuh sebetulnya kita berperan loh, saudara, menciptakan suasana persekutuan yang indah itu adalah peran kita loh sebetulnya. Menyumbangkan suara kita di dalam kebaktian, waktu orang nyanyi ada kita gitu, lain dengan nggak ada kita loh, saudara. Ya kalau kita semua hadir tuh suaranya lebih bagus gitu. Sadar nggak sih ketika kita nyanyi, kita itu sebenarnya lagi khotbah sama orang lain gitu. Kalau kita nyanyi sendiri di rumah kan yang dengerin cuma kita gitu, sama anjing kita mungkin ya. Tapi kalau di gereja kita nyanyi kanan kiri depan belakang tuh dengerin suara kita dan bisa terpengaruh loh, saudara. Termotivasi ya. Jadi semangat karena kita mengkhotbahkan orang lain dengan nyanyian yang kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Itu juga peran kita loh di dalam kebaktian. Jadi keterlibatan kita entah itu dalam bentuk pelayanan khusus atau pelayanan yang cuma di kebaktian rame-ramein doang ya saudara, itu peran bagaimanapun juga gitu. Dan itu indispensable ya, tidak tergantikan. Ada lansia-lansia yang setelah pandemi lewat, bukan lewat, ini belum lewat ya. Dulu ikut anggota KUR lansia, sekarang mengatakan, aduh udah enggak lah Pak, sekarang saya makin sadar nih bahwa saya makin tua gitu loh, setelah pandemi udah nggak ke gereja lagi lama gitu ya. Nggak usah lah, suara saya juga nggak terlalu bagus, juga ada banyak tuh anak-anak yang lain-lain suaranya juga lebih bagus gitu. Dia merasa nggak pakai aku juga nggak apa-apa kok gitu loh. Saya bilang yang dibutuhkan bukan cuma suaramu, tapi kehadiranmu itu loh. Orang lihat kamu nyanyi, udah lansia kok bisa nyanyinya kok tetap semangat gitu, juga menginspirasi orang loh. Jadi nggak ada yang tergantikan, ya suara lebih bagus banyak. Tapi pribadi saudara yang dikenal orang gitu ya, yang hadir bersama dengan jemaat, itu juga pelayanan sebetulnya. Kita hadir itu kita bersekutu, kita berbagi hidup, saudara, dan berbagi hidup itu juga pelayanan gitu. Ya, jadi bertobatlah mereka yang sekarang selama ini nggak mau gereja, balik lagi ke gereja ya saudara. Iya, pelayanan itu berbagi hidup, saudara, berbagi suka duka gitu loh. Lalu bagaimana sih bentuk-bentuk pelayanan yang kita bisa lakukan? Banyak ya kan, sesuai dengan kreativitas kita, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Ada banyak loh saudara pelayanan-pelayanan yang selama ini belum tersentuh. Contoh misalnya, sekarang ini kan semua orang bisa bikin foto kan. Zaman dulu kan susah kalau nggak punya kamera nggak bisa foto gitu. Zaman sekarang kan setiap orang bisa ngambil foto, ada HP. Kenapa kita nggak bikin gitu ya foto yang bagus gitu ya? Kalau saudara lagi di mana tuh, jangan cuma foto diri sendiri, jangan kebanyakan selfie saudara, Instagram gitu. Boya bikin foto gitu yang bagus-bagus, pemandangan gitu ya, jadiin buat slide-nya itu saudara. Slide kalau nyanyi di gereja kan ada slide tuh saudara, kan sering gambarnya foto-foto bule semua kan kadang-kadang ya, gambar salju lah segala macam kalau lagi ada LCD itu saudara. Kenapa sih kita nggak kumpulin aja foto-foto dari jemaat yang kreativitas bikin foto yang keren-keren gitu loh saudara, kumpulin terus kalau lagi kebaktian tuh dipasang foto-fotonya gitu loh. Jadi ya kreativitas fotografi saudara. Atau misalnya gini nih, contoh saudara pinter masak, bisa nggak kata saudara sharing sharing cara masak, resep-resep apa gitu di Zoom, saudara, adain acara gitu. Ibu yang pintar masak tuh ngadain acara gitu ya, dari rumah gitu, ngajarin umat anggota jemaat yang lain tuh gimana cara masak rendang yang asik gitu misalnya ya. Berbagi resep, saudara. Berbagi resep itu juga berbagi hidup loh. Ya jadi banyaklah cara kita bisa berekreasi sambil berbagi hidup dengan anggota jemaat yang lain ya. Ada sebuah gereja, saudara, di Kanada yang saya suka gini loh. Kalau udah mau kebaktian Natal kan ada dekorasi gereja tuh saudara. Yang ngedekor tuh bukan panitia dekor, tapi anggota jemaat. Ya anggota jemaat itu siapalah, dari anak-anak sampai remaja sampai orang tua diajak ngedekor gereja bareng saudara. Tentu udah panitianya udah kasih tahu kita pengen gini nih dekornya. Lalu semua orang tuh saudara ngedekor gereja. Jadi ketika tiba waktunya sudah Advent gitu ya, hari Sabtu tuh semua rame di gereja, saudara, orang pada ngedekor semua gitu dengan kreativitasnya masing-masing, saudara. Jadi rame gitu dan itu menyenangkan sekali gitu. Itu konsep berbagi hidup gitu ya. Merangkai bunga bareng-bareng itu juga, saudara. Ada banyak lah kreativitas yang kita bisa lakukan kalau kita memang ingin
berbagi hidup di dalam pelayanan. Dan kalau kita melihat pelayanan dalam konsep seperti ini, saudara, maka pelayanan itu menjadi sesuatu yang betul-betul indah gitu ya. Capek sih, tapi indah gitu. Dan Yesus mengatakan tadi, itulah caranya aku memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan pada kamu beban yang baru. Tapi nggak sama dengan beban pekerjaan, dengan beban di rumah. Aku memberikan sebuah beban yang kalau kamu pikul, kamu akan mendapatkan kelegaan. Amin. Yuk kita tanya jawab. Oke. Baik, Pak Yuswan, Pak Pendeta, untuk update-annya dan sharing-nya pada malam hari ini. Kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab, tapi saya sebentar dari 3 tema yang dihadirkan tadi adalah memikul beban, pelayan sebagai hamba, dan juga pelayanan berbagi hidup. Dan yang menjadi headline atau digarisbawahi adalah pelayanan sebagai panggilan berbagi hidup. Kalau tadi Pak Pendeta di saat ini kalau misalnya berkolaborasi dengan dunia kreativitas bisa jadi apa saja. Kalau tadi mungkin bisa menjadi Korea buat foto-foto slide, ya kan? Terus lalu bisa bikin cooking class dengan cara membuat cooking class online. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa aktif dalam grup-grup gitu. Seperti yang kalau saya alami adalah saya bergabung di salah satu itu Eat, Walk, Run, and Ride di GKIPI, di mana ada beberapa kita bilangnya suhu ya, pelari, runners yang terbaik di GKIPI itu memberikan motivasi kepada teman-teman yang gue mau ikutan 5K, 10K, FM, full marathon. Jadi teman-teman di grup itu memberikan motivasi dan sebagai pelayanan juga ya Pak Pendeta ya. Betul. Berbagi hidup ya. Yes. Ya, makanya saya langsung teman-teman di grup pelarian nih, seperti itu. Oke, kita akan membuka pertanyaan, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bisa langsung ada Pak Pendeta Juswan ataupun ke kolom chat juga boleh. Yang ingin bertanya langsung bisa mengangkat tangan atau mengangkat raise hand untuk bertanya langsung kepada Pak Juswan terkait pelayanan yang kreativitas seperti itu, kreativitas dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi berbagi hidup di gereja melalui pelayanan kita. Ada yang bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya dulu terlebih dahulu. Saya berdasarkan pengalaman di satu sana pelayanan, tapi dia menjadi suatu batu sandungan. Dia mengorbankan anaknya, mengorbankan suaminya, keluarga, dan juga di satu sisi juga di si pelayanan ini, si pribadi ini dia tidak bisa berkembang dalam pelayanan yang kan tidak didukung oleh. Nah, kalau hal tersebut dari kacamata Pak Juswan sendiri seperti apa terkait pelayanan sendiri? Pelayanan dan keluarga nih ya, soal pelayanan dan kehidupan keluarga ya. Iya. Maksudnya? Iya, jadi kita harus memahami juga bahwa pelayanan itu melibatkan banyak orang, ya, maksudnya yang dilayani itu banyak orang. Kan pelayanan itu artinya mengutamakan Tuhan dan orang lain lebih dari diri kita sendiri gitu. Orang lain itu siapa? Yang pertama yang paling dekat dengan kita lah, ya keluarga kita gitu loh. Itulah sasaran pelayanan kita gitu. Kemudian yang lebih jauh lagi gereja kan, komunitas kita, karena tadi kita katakan kita nggak bisa hidup tanpa persekutuan gitu loh. Lalu juga yang ada juga orang-orang lain di dalam kehidupan kita yang harus kita layani. Ya, bahkan kalau kita mengatakan siapapun yang Tuhan pertemukan kepada kita di dalam jalan kehidupan kita, itulah orang yang perlu kita layani gitu loh. Jadi memang jangan sampai ekstrim gitu ya, kita melayani di gereja sibuk banget, tapi sebagai pelarian bisa terjadi ya, bukan pelarian yang tadi itu ya, yang pelarian bukan ya. Pelarian itu artinya karena di rumah ada masalah,
berantem melulu di rumah, udah mendingan daripada gitu gue ke gereja aja lah, sibuk mau jadi anggota kur gitu. Artinya itu kan pelayanan sebagai pelarian gitu loh. Ya itu ekstrim gitu. Jadi melayani tapi nggak ngeladenin keluarga gitu ya. Itu ekstrim. Jadi itu jangan-jangan bukan pelayanan tapi pelarian gitu. Tapi ekstrim berikutnya adalah yang tadi itu ya, ya kan aku kan sibuk banget di keluarga gitu. Lalu dengan alasan itu kemudian kita sama sekali nggak memberikan waktu sedikit pun untuk persekutuan, untuk orang lain atau sesama umat gitu ya. Kita kemudian bertanya, apa nggak bisa sama sekali sih memberikan waktu gitu. Zaman sekarang kan kalau tadi kalau dulu sebelum pandemi mungkin kan alasannya nggak ada waktu gara-gara macet gitu ya. Kan bisa kita ikut pelayanan yang kayak gini nih, kayak nge-zoom gini kan bisa juga kan kita hadir. Kalau kita misalnya berbagi sesuatu, berbagi hidup lewat online kan bisa juga gitu loh. Asal kita menyediakan waktu. Jadi memang kita sendiri yang tahu lah sebetulnya porsinya berapa sih. Ya jangan ekstrim gitu. Oke. Jadi segala sesuatunya jangan terlalu ekstrim. Dan kadang saya ngasih saran gitu Pak Pendeta ke si pribadi tersebut gitu kan. Tapi selalu mental gitu. Kita ngomongin apa sebenarnya? Jadi sehingga kayak kalau kita tarik belakang, janganlah kamu janganlah kamu baik itu memberikan nasihat-nasihat terbaik. Kalau misalnya di oknum itu tersebut juga bebal, kita kan juga kadang-kadang suka gitu. Suka geleng-geleng kepala gitu karena dia mengorbankannya ya orang terdekatnya gitu, lingkungan keluarganya. Sebentar kita bilang coba kalau kamu lain, cobalah ini dulu keluargamu baru orang lain. Kita bilang kita kasih insight, tapi sama dia kayak menurutnya itu bukan hal yang dengan baik seperti itu. Jadi kadang-kadang dia bilang ya sudahlah, apapun pilihanmu kamu yang jalanin seperti itu. Iya. Pak Pendeta, ini ada juga satu lagi pertanyaan yang masuk japri ke saya. Ini nanya karena ngelihat postingan di sosial media, mau tolong ditanyain kepada bagaimana caranya terkait tim kepanitiaan atau komisi untuk menarik teman-teman jemaat lebih terlibat lagi dalam melayani di gereja. Caranya ya? Yes, caranya. Kayaknya kalau saya sih ini ya, menyatakan bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Pelayanan itu bukan sesuatu yang susah-susahnya banget, enggak gitu. Jadi ajaklah orang melayani mulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi jangan kesannya pelayanan itu susah banget sih gitu, enggak ya. Hal-hal mulai dari hal sederhana gitu dong. Dan mungkin menciptakan iklim yang membuat orang tuh senang melayani gitu. Nah, itu iklim tuh penting loh gitu. Jadi kalau orang hadir di gereja dia terlibat kemudian dia merasa gue jadi punya temen nih gitu dan segala macem dan ternyata ada daya tarik tertentu gitu yang membuat orang jadi akhirnya suka melayani gitu. Tapi kalau lingkungan atau iklim yang kita ciptakan itu serem gitu, orang jadi males tuh melayani gitu, berantem melulu misalnya. Kalau kita jadi penatua kemudian isinya berantem melulu misalnya gitu ya, nanti orang trauma jadi penatua kan kira kesannya waduh berantem nih gitu. Jadi ciptakanlah iklim pelayanan yang membuat orang tuh pengen gitu loh. Walaupun susah, capek-capek, tapi orang seneng gitu loh karena pelayanan itu berarti gitu dan mereka sadar bahwa mereka melakukan sesuatu yang bermakna gitu. Oke, pelayanan berarti dengan menciptakan iklim untuk mendatangkan daya tariknya Pak Pendeta ya. Oke, pertanyaan yang dititipkan ke saya di kolom chat ada 2 yang bertanya, tapi kita mau coba meng-call dengan username-nya Glow. Silakan, mungkin bisa dibuka videonya Kak Glow. Oke, silakan Kak Glow. Pak mau tanya, jadi ini memang kasus di gereja kami, tapi ini cuma mau nama kepuasan saya aja sih, bukan mempermasalahkan. Jadi ada seseorang ibu dia
tidak jadi majelis karena anaknya pindah agama gitu ya, masih usia belia gitu. Kalau lalu SMA seperti itu. Nah, terus karena dia sudah nggak di situ, kan kalau di penatua Yaken itu kan peraturannya kan tetap tuh ya, harus begini-begini, harus dijelaskan apa-apa masih ada ya. Nah, terus jadinya di gereja jadi dimasukin gitu loh, karena ada kasihan, terusnya dia dimasukin di gereja gitu karena dianggap dia ini orangnya ingin melayani gitu. Sebenarnya kalau bilang nyanyi ya tak kedengeran juga sih suaranya gitu ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya kalau menjadi pemuji, karena kalau di gereja kami di juga kan ada sumbernya gitu ya. Apakah ada standar khusus gitu loh? Maksudnya ini kan satu ini mungkin harusnya dalam pengembangan kesempatan ini tidak ada kita tapi dia jadinya tidak diizinkan aja gitu loh. Tapi kemudian jadi masuk dalam gereja. Jadi menjadi pertanyaan saya itu apakah memang kalau di bagian gereja itu ya boleh benar-benar aja deh seperti itu. Terus atau sebaiknya tuh ada suatu syarat-syarat tertentu ya. Cuma kita kan takutnya kalau ada syarat-syarat seolah-olah kita kayak membatasi banget sih gitu, orang melayani kok dibatasi gitu. Seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Syarat pemusik ya atau apa, penyanyi ya atau gimana sih Bu? Tadi kurang jelas tadi Bu. Ya, jadinya maksudnya jadi penyanyi. Penyanyi ya? Jadinya penyanyi sebelumnya bukan penyanyi sebenarnya karena artinya belum bisa menjadi juga kayak baca not ya, apa tuh mesti diajarin juga, artinya suaranya juga bukan yang bisa kayak singer yang sudah bisa tinggal sendiri gitu juga dan bisa juga. Atau maksudnya terlepas dari masalah kasus ibu ini, terlepas dari masalah dia, maksudnya apakah ada syarat-syarat tertentu seharusnya kalau singer itu sebaiknya di sini gitu. Cuma soalnya kadang-kadang kita merasa kok kita jadi kayak jam banget kayak matasin orang gitu. Oke. Kalau menjadi mungkin dia seseorang yang ingin melayani tapi di komunitasnya harus hal-hal tertentu syarat-syaratnya gitu sehingga dia berkecil hati kok jadi seperti ini seperti mau melayani bisa diajarin seperti itu Kak Glo ya. Jadi maksudnya yang ini seperti itu tapi kan kasusnya pertama itu karena dia itu tidak diizinkan menjadi majelis, tentunya majelis. Tapi ketika ada pemilihan majelis lagi kan ketahuan gitu bahwa ada yang di keluarganya itu anaknya itu pindah agama gitu dalam usia yang juga masih sekolah gitu ya. Nah jadi ibaratnya itu tidak diizinkanlah menjadi majelis. Tapi ketika dia sudah tidak diizinkan menjadi majelis, jadi dia larinya ke gereja, ke singer. Nah, jadi kan ini artinya kan apakah hanya di penatua aja yang ada syarat-syarat khusus, sedangkan kalau klien-klien lain ya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu. Itu sih Pak. Saya ngerti. Oke. Baik, silakan Pak Juswan untuk Iya ya, jadi memang kalau seorang mau jadi pendeta, jadi penatua itu kan biasanya ada syarat-syarat lah, dikatakan kamu kan pemimpin, bahkan memimpin umat kan punya jabatan gerejawi, jadi tentu syaratnya harus lebih ketat. Ya itu kita maklumi gitu, kita maklumi. Jadi memang syarat keteladanan misalnya ya itu menjadi concern juga gitu loh, karena kalau nggak diomongin orang katakan gitu. Itu kita bisa pahami gitu, walaupun siapa sih sebetulnya yang kalau saya pribadi ya, siapa sih sebetulnya orang tua yang bisa mendidik anak sampai meyakinkan bahwa pasti dia jadinya orang Kristen yang baik, kan nggak juga gitu loh. Kalau kita udah mendidik dengan setengah mati tapi dia jadinya begitu, apa itu salah orang tuanya gitu loh. Itu juga sebetulnya perlu menjadi pemikiran ya.
Oke, itu soal itu. Tapi kalau dia kemudian menjadi pemusik atau penyanyi gitu, menyanyi dan menjadi penyanyi dan pemusik adalah dia memasuki sebuah bidang pelayanan yang terkait dengan hal-hal teknis gitu. Suaranya mesti penyanyi ya bisa nyanyi kan. Kalau nggak bisa nyanyi kan nggak mungkin gimana caranya gitu. Jadi ada syarat-syarat standar lah. Misalnya dia bisa baca not atau dia mau belajar membaca not gitu. Jadi syarat-syarat praktis seperti itu tentu juga harus dipenuhi gitu karena dia masuk ke bidang yang berhubungan dengan musik dan musik itu ada ilmunya, ada memerlukan skill ya, keterampilan gitu. Nah, itu makanya keterampilan yang dibutuhkan gitu. Walaupun itu spiritualitas mewarnai segalanya. Nah, kalau dia nggak cocok di situ ya bisa ke hal-hal lain yang tidak, misalnya dia nggak bisa nyanyi, ya masuklah ke pelayanan lain yang tidak membutuhkan kualifikasi teknis yang menyanyi gitu loh. Nah kalau soal yang apa namanya, jangan dia kan ini anaknya kan udah bukan Kristen, kayaknya itu rada ini ya, kalau saya pikir terlalu jauh gitu loh saudara-saudara. Ya apakah dengan seorang orang tua anaknya pindah agama lain kemudian jadi nggak boleh ngapain, nggak boleh melayani, nggak boleh jadi ini, nggak boleh jadi itu, saya kira itu agak ini ya, terlalu kejam gitu loh. Bukan gitu harusnya menurut saya. Terimalah dia sebagai seseorang yang memang mau bertumbuh dan butuh pelayanan dan bukakanlah pelayanan buat dia gitu. Kenapa harus dipermasalahkan anaknya? Anaknya kan pindah agama. Nah, kalau gitu nanti repot dong. Apa kalau syaratnya semua anggota keluarga mesti sempurna semua, kan nggak harus gitu. Gitu. Yap. Oke, Kak Glo, kira-kira sudah jelas ya? Sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih, Kak Glo. Di kolom Pendeta Juswan sudah ada 3 pertanyaan yang akan saya bacakan. Dari atas nama Antonius Juswan, kalau dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus menyebut para murid tidak lagi sebagai hamba, tapi sahabat. Apakah dengan itu pelayanan bisa dengan kesadaran tidak sekedar membangun iklim komunitas yang menghambat, tapi juga menyahabati? Itu yang pertanyaan pertama. Itu dulu kali ya. Itu dulu deh. Oh, dikumpul dulu. Oke, dikumpul dulu. Siap, pemerintah. Selanjutnya dari atas nama bagaimana menciptakan lingkungan pelayanan yang kondusif sehingga jemaat memiliki kerinduan untuk bersama melayani, bersekutu dalam mewujudkan 3 hal yang tadi. Nah, seperti tadi Bapak bilang, memikul beban, menghamba, dan berbagi hidup. Oke. Ya, terus lalu Pak Juswan ada yang bertanya, jadi pelayanan itu kewajiban atau pilihan? Karena tidak semua warga ini. Silakan Pak Pendeta. Yang ketiga dulu nih ya. Karena ini nggak ditulis di chat nih. Oke, baik. Kewajiban atau pilihan? Jawabnya bukan dua-duanya. Okay. Jawabannya panggilan. Panggilan. Kenapa panggilan? Kalau kewajiban kan berarti, aduh kalau gue nggak lakukan nih berarti gue dosa nih gitu. Enggak gitu loh. Enggak gitu juga. Kewajiban tadi, apalagi tadi satu lagi? Jadi kewajiban atau pilihan. Ya, karena tidak semua warga jemaat melayani. Kalau pilihan itu kan kayaknya jadi apa ya? Ya kalau gue sempat ya gue ini gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi enggak dua-duanya. Menurut aku itu adalah panggilan. Artinya pelayanan dimulai ketika kita merasa tergerak gitu. Kita merasa terpanggil, kita sadar bahwa iya nih aku harus berbuat sesuatu. Masa hidupku gini aja sih? Aku ingin berbuat sesuatu buat Tuhan, buat orang lain gitu. Itu kan panggilan gitu. Nah, dengan panggilan atau calling itu lalu mulailah kita mencari di mana sih kita punya tempat, di mana sih tempat kita untuk melayani gitu loh. Nah, dari situ gitu. Jadi bukan sekedar pilihan juga, bukan kewajiban juga, tapi kita sendiri memang sadar ini panggilan kita loh gitu. This is my calling ya. Gitu. Seperti tadi Pak Pendeta bilang adalah panggilan untuk berbagi hidup gitu ya. Jika hidup bermanfaat. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua Pak Pendeta. Yang ini nih yang di chat ya. Yang Yohanes 15 betul. Jadi gini, Tuhan Yesus itu kan kadang-kadang memakai berbagai gambaran ya untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dan kita. Kadang dia memakai
yang tadi yang 12 itu soal dia memanggil hamba gitu. Hamba itu artinya menyadarkan kita bahwa sebetulnya kita bukan siapa-siapa loh gitu loh. Kalau dilihat dari hamba kan, kita kan mestinya mengabdi. Jadi unsur pengabdian itu menjadi penting. Tapi di sisi lain Yesus juga mengatakan kamu bukan sekedar hamba, kamu tuh sahabatku ya yang 15. Jadi artinya mana yang benar ya dua-duanya benar ya. Jadi kita hamba, kita mengabdi kepada Tuhan, tapi sekaligus kita juga tidak dibuat kayak hamba yang ditindas, enggak gitu. Kita dibuat sederajat ya, sahabat Tuhan gitu. Sahabat yang katakan friend gitu ya, bukan sederajat tapi punya kesetaraan ya dalam berbagi hidup, dan itu kita bisa terapkan dalam pelayanan dua-duanya. Jadi kita sadar bahwa kita adalah hamba supaya kita nggak sombong, supaya kita bisa punya hati seorang hamba ya, hati yang mendahulukan orang lebih daripada diri kita sendiri. Tapi di sisi lain juga kita berfungsi sebagai friend ya, dalam bukan jadi bos, kita kan jadi sahabat, sesama sahabat gitu loh. Ya jadi benar dua-duanya. Terus Oke. Baik Pak Pendeta, sebelum jawab yang ketiga Pak Pendeta, sudah ada Kak Ruth yang mau bertanya langsung. Kita hold dulu pertanyaan yang ketiga ini. Kak Ruth, silakan Kak Ruth buka. Udah kedengaran suaraku ya? Oke, selamat malam. Ini menyambung ke pertanyaan yang ketiga sih Pak. Tadi agak mirip-mirip sama yang sebelumnya, bagaimana mengajak jemaat untuk bisa berpartisipasi gitu kan, untuk menciptakan suasana pelayanan yang asik gitu ya, bukan yang marah-marah misalkan. Nah tapi kadang-kadang untuk membangun suasana yang asik tuh biasanya dimulai dari makan-makan nih Pak. Ngobrol bareng, nimbrung, maksudnya kita tanya kabar, peduli lah, menunjukkan kepedulian dengan tanya-tanya kabar, terus misalkan ngeriung dulu, makan bareng. Nah kadang-kadang ketika kita sudah semakin dalam, muncul tuh yang lebih bikin asik, lebih dekat tuh kadang-kadang dengan ngobrolin orang. Nah ini ada beda tipis ketika ngomongin orang tuh antara peduli atau sekedar kepo atau sekedar kita tuh ingin berkeluh kesah aja nih ketika aduh kok dia begini ya, kok kan dinamika pelayanan itu beragam ya Pak. Kadang-kadang kalau nggak terlalu nyemplung tuh jadi kayak nggak asik sendiri gitu loh, jadi kayak berbeda sendiri. Nah itu gimana ya, apakah ya mengatasi itunya lah seperti itu Pak. Jadi kan kadang-kadang situasinya jadi seperti kurang sehat ya menurut saya sih, nggak tahu sih, atau sebaiknya ya tetap nyemplung atau gimana, karena kadang-kadang kalau untuk peduli ya kita tahu tempat lah, bisa one on one aja, nggak mesti di dalam suatu grup. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Ruth. Itu tadi sampai mirip-mirip sama pertanyaan itu ya, yang bagaimana menciptakan lingkungan pelayanan yang kondusif ya. Melanjutkan sama-sama. Melanjutkan Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Jadi lingkungan yang kondusif itu diciptakan oleh siapa sih sebetulnya? Oleh kita-kita yang udah melayani kan. Kalau kita ingin mengundang orang melayani kan, yang membuat iklim kondusif itu siapa? Yang kita yang sudah ada di dalam gitu loh. Jadi yang menciptakannya tadi ya, tadi kita udah bilang menciptakan suasana yang hangat, yang orang merasa welcome gitu loh. Ya tadi makan-makan saya setuju gitu ya. Makanya konsumsi di gereja tuh biayanya gede banget loh, kalau setahun tuh makan konsumsi. Orang kadang-kadang mikir ngapain sih makan di gereja ya, ngabisin duit. Tapi itu bukan cuma sekedar makan. Makan tuh orang jadi bisa ngobrol gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, keramah-tamahan, makan, ngobrol, itu penting, saudara. Itu cara menciptakan iklim kondusif gitu ya. Tapi tentu harus ada salah satu atau siapalah yang bisa mengendalikan supaya kelompok yang udah akrab itu tidak menjadi eksklusif, dan kemudian membicarakan orang-orang lain, artinya dalam arti ngegosip gitu loh. Karena kalau itu terjadi, kalau kita setiap kali ketemu orang gosip gitu ya, orang jadi takut loh. Jangan-jangan nanti kalau gue nggak ada, gue yang digosipin gitu. Jadi artinya ada istilah ya yang sering kita sebut dengan kita harus menciptakan safe space. Ya, jadi rumah yang aman, ruang yang aman bagi setiap orang. Artinya kita harus masing-masing sadar, yuk kita ngerumpi nggak masalah, atau ngobrol-ngobrol asik seru nggak masalah, tapi hati-hati kalau kita sudah mulai membicarakan orang lain gitu. Selalu pikirin gini loh, kita udah menciptakan ruang yang aman belum sih untuk orang itu gitu. Jangan-jangan kalau kita ngerumpiin seseorang, lalu semua orang merasa di dalam ruangan yang ikut tuh akan merasa juga, ini kelompok ini kepo banget gitu ya, jangan-jangan kalau gue lagi nggak hadir, gue juga diginiin, diomongin gitu. Nah kalau ada suasana itu tuh lama-lama kalau kita udah dikenal sebagai kelompok rumpi itu biasanya jadi orang nggak memiliki safe space gitu. Jadi orang cuma hahihi tapi
nggak ngeri gitu, karena jangan-jangan aku juga diomongin ya. Jadi harus ada orang yang mengendalikan memang supaya ayo jangan ngomongin orang gitu ya. Bikinlah suasana aman ya, ciptakan safe space di mana orang tuh datang merasa di welcome tanpa dibully gitu di belakang dia gitu ya. Mungkin itu penting juga ya. Oke, baik, siap Pak Pendeta untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita masih buka pertanyaan lagi, 3 pertanyaan di tahap yang kedua. Apakah teman-teman atau Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini ya ada yang ingin bertanya langsung dengan silakan raise hand ataupun di kolom chat seperti itu bertanya. Silakan. Oke, ada Ibu Susi Rompas. Silakan Ibu Susi, open mic. Iya, selamat malam Pak Yusuf. Pak Yuswantori. Saya mau ini aja, Bapak kan tadi sebutkan bahwa setiap kita mempunyai tempat yang unik di gereja ya Pak ya. Ini kaitannya dengan lansia terutama. Karena kebetulan saya kemarin ketemu dengan tante saya yang usia sudah 90 tahun. Dan dia tuh aktif sekali dulu di gereja Pak. Kita jam 8 malam sudah di rumah, dia masih di jalan. Gitu. Artinya di jalan tuh dia melayani paduan suara, melayani lansia, jadi memang sangat aktif. Tetapi memang lansia kita ketahui semua bahwa pandemi ini yang sangat berdampak adalah lansia. Jadi oleh anak-anaknya dia tidak lagi diperbolehkan untuk keluar gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan beliau ini ke gereja, saya nggak tahu caranya bagaimana ya, karena kita juga nggak mau disalahkan ya Pak ya. Itu apakah menjadi suatu terapi diri gitu untuk beliau, untuk dia? Iya betul ya. Jadi saya tahu dulu ada satu gereja yang suka menjemput gitu Pak, jemaatnya yang sudah lansia itu mungkin kilometer berapa, radiusnya berapa ya, dijemput-jemputin gitu ininya jemaatnya, terutama untuk lansia yang sudah tinggal sendiri ya, kan sekarang banyak ya, di Pondok Indah juga banyak Pak yang sudah tinggal sendiri. Itu saja Pak pertanyaan. Iya betul. Terima kasih. Ini pertanyaan mewakili banyak anak-anak yang memiliki orang tua yang sudah lansia ya. Ya ada pergumulan apalagi sesudah COVID ini, gimana kita melibatkan lansia ya. Kita rentan di satu sisi, tapi kalau di rumah terus juga mungkin bosen juga ya orang tua, apalagi kalau dari dulu sudah terlibat begitu gitu. Kalau yang saya amati ya, saya bisa salah, tapi banyak lansia-lansia yang masih ingin ketemu teman di gereja, terlibat gitu loh. Mungkin dia tidak bisa lagi seperti dulu, tapi dia masih membutuhkan komunitas gitu. Jadi kalau dia bisa diajak secara nggak terus-terusan seperti dulu, mungkin lebih jarang, tetapi dia masih punya windows gitu ya, jendela untuk dia bisa ketemu sama orang gitu, entah di persekutuan lansia lah, dengan tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan atau gimana caranya, tapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi semangat hidupnya juga mungkin gitu loh. Jadi baik kalau kita memberikan kesempatan juga. Ada beberapa anggota jemaat kami yang dulu dia ini bukan karena COVID aja, tapi karena sakit gitu loh, kemudian dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan lagi, terus di rumah aja gitu loh. Lalu ada teman yang bilang, tante kenapa di rumah aja, kalau tante bisa ke gereja pakai aja kursi roda gitu, ikut kebaktian gitu. Lalu dia coba ikut kebaktian pakai kursi roda, kita sediakan tempat untuk kursi roda lah gitu, dan dia happy gitu. Jadi kebaktian minggu itu sesuatu yang dia tunggu-tunggu gitu loh, karena kan di rumah terus ini juga kan orang kesel juga gitu loh. Kan berapa orang sih yang besok dia di rumah, kan juga jarang gitu. Jadi tapi kalau dia bisa ketemu lagi habis kebaktian, si tante itu datang terus ngumpul sebentar gitu aja, itu udah sesuatu yang buat dia tuh membangkitkan semangat hidupnya gitu loh. Nah, mungkin bagus juga, tentu dengan berhati-hati Bu, mungkin. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Susi Rompas untuk pertanyaannya, cukup menarik ya terkait lansia tetap untuk bisa memberikan semangat hidupnya. Mantap kalau begitu ya. Di
ada juga yang bertanya secara langsung ini Pak. Oke. Kakak Evi Damayanti, silakan Ya, dibuka videonya. saya lagi di jalan. Oke, silakan. Pak, Silakan Kak. pertama doa Bapak kami yang Bapak ciptakan itu lagunya saya senang sekali, terberkati. Lalu yang kedua Pak, saya setuju dengan Bapak bilang kalau panggilan itu pelayanan. Pelayanan itu panggilan. Itu apakah ada indikatornya ya Pak? Karena kalau pelayanan itu kan berarti antara hamba dengan Tuhan. Dan kalau saya lihat sih di pelayanan itu bukan kebanyakan sih, saya amati ya Pak, itu kita menjadi tuan di ladangnya Tuhan gitu loh Pak, bukannya hamba di ladangnya Tuhan, sehingga pelayanan itu menjadi tidak aman dan tidak nyaman bagi orang-orang, dan akhirnya orang-orang jadi malas pelayanan gitu Pak. Itu anggapan saya sih Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah ada indikator bahwa sungguh pelayanan itu, indikatornya pelayanan itu adalah panggilan gitu Pak? Terima kasih. Ya, jadi artinya Bu Evi ini mengamati ada orang-orang yang melayani tapi bukan sebagai panggilan gitu ya, tapi jadi bosi banget gitu ya, tidak menyadari panggilannya gitu kali ya. Iya Pak, sehingga kalau seakan-akan tuh harusnya kan kita dalam pelayanan itu hamba di ladangnya Tuhan, tapi ini tuan di ladangnya Tuhan gitu. Jadi saya saya mengamati bahwa inilah yang membuat pelayanan itu menjadi tidak nyaman ya Pak, tidak membuahkan hasil begitu Pak. Iya benar Bu, jadi memang kadang-kadang kita menjumpai ya di mana-mana, jadi ada orang yang melayani tapi kok bosi banget gitu ya, tidak mencerminkan seorang hamba, tapi itu pergumulan banyak orang Bu, kita kadang-kadang juga bisa begitu. Jadi apa ya, mungkin banyak orang di tengah kesibukan pelayanan ya, aktivitas pelayanan itu akhirnya jadi jenuh, kemudian udah deh, kalau udah jenuh tuh segala yang buruk-buruk jadi muncul semua tuh, ngomongnya nggak enak, nyelekit, dan seterusnya. Nah, kita juga kadang-kadang bisa seperti itu gitu. Ya mungkin kita bisa saling mengingatkan kali ya. Kita saling mengingatkan, saling menasehati kali ya. Karena betul ada yang seperti itu gitu loh. Tapi mungkin itu karena ya kesibukan dan mungkin tadi itu ya spiritualitas mungkin sedang punya masalah dengan sesuatu gitu yang berdampak pada spiritualitasnya sehingga mungkin jadi seperti itu gitu loh. Ya tugas kita lah bagaimana kita saling menasihati tapi tidak menghakimi gitu ya. Memang itu fakta yang terjadi. Terima kasih Bu untuk doa Bapak kami. Itu lagu yang saya, bukan karangan saya melodinya, lagu itu adalah lagu yang dari The Lord's Prayer, kemudian saya terjemahkan, saya adaptasi ke dalam bahasa Indonesia, saya tambahkan notnya, saya ubah, tapi itu bukan murni karya saya gitu. Thank you, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Evi untuk pertanyaannya. Kita beralih ke kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan, akan saya bacakan. Ada yang direct message juga ke saya. Oke, yang pertama adalah bagaimana tipsnya untuk jikalau kita mengalami kejenuhan. Misalnya sudah 5 tahun pelayanan, terus off dulu kah atau seperti apa gitu, supaya tidak jenuh gitu, untuk bisa mengembangkan lagi iman, grow lagi. Apakah stop atau tetap maju terus seperti itu? Bagaimana untuk jika masalah kejenuhan ini terjadi di dalam diri seorang pelayan gereja? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di setiap gereja pasti kita akan menemukan. Kenapa Pak Pendeta? Bahas itu dulu kalau nanti kelupaan. Pertanyaannya banyak. Oke, baik, siap. Oke, bagaimana tips untuk mengalahkan rasa jenuh dalam pelayanan di gereja? Iya, jadi kejenuhan itu dialami semua orang, termasuk kita-kita nih para pendeta juga bisa jenuh loh. Bayangin kita tuh khotbah terus, disuruh ngapain terus, bisa jenuh juga, burn out gitu ya. Ini harus ngapain lagi gitu. Yep. Nah, kalau ini tipsnya macam-macam, setiap orang beda-beda lah, tergantung karakter kali ya, tergantung kepribadian juga. Kalau aku tuh cara mengatasi kejenuhan itu
setiap tahun itu pasti aku ada 2 minggu cuti gitu. Entah cuti kemana lah, cuti eh, ke daerah mana lah, pokoknya cari sesuatu yang beda sama sekali gitu. Eh, Pergi ke tempat yang sunyi atau kemana kalau aku suka gitu. Terus kemudian off kan itu kan bebas dari selama 2 minggu itu tidak terlibat di dalam pelayanan. Terus aku mulai baca buku-buku yang selama ini nggak yang selama ini pengen baca tapi nggak punya kesempatan baca gitu. Terus dari buku-buku itu dapat inspirasi lagi. Atau pergi ke tempat tertentu di mana kita bisa apa ya sekarang tuh istilahnya healing. Tapi healing bukan berarti kemudian nginep di hotel mewah, enggak gitu ya. Tapi misalnya di tempat yang sepi gitu loh. Kita mendapatkan apa kesegaran lagi gitu, kesegaran. Kita merenung kembali sampai seberapa jauh sih kita sudah berjalan gitu loh. Apa sih yang perlu kita lakukan ke depan? Kita bisa refleksi, kita bisa introspeksi gitu loh. Nah itu bisa tuh di dalam ya. Jadi jangan berhenti. Kalau berhenti tuh nanti jadi malas ini lagi deh, malas masuk lagi gitu. Tapi kita bisa kan namanya retret itu artinya kita menarik diri sebentar gitu, retret. Bukan acara retret ya, tapi menarik diri kita sebelum kita masuk lagi, dan di situ kita membekali diri kita sendiri, kita introspeksi, kita menenangkan diri, kita melihat seberapa jauh kita sudah melangkah dan apa yang masih perlu kita lakukan ke depan gitu loh. Dan gitu baru kita masuk lagi gitu. Tapi jangan kelamaan ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengkoreksi diri sendiri, connect lagi sehingga bisa menarik diri lalu bisa melontar lebih jauh lagi, itu pelayanan lebih dalam lagi dan lebih semangat lagi, seperti itu ya Bapak. Cuti sebentar gitu ya. Istilahnya. Oke, baik, siap. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pertanyaannya, untuk jawabannya, terus alami kejenuhan. Ada pertanyaan lagi yang ada di kolom chat, bisa kita baca bersama. Saya akan bacakannya. Di setiap gereja pasti kita menemukan orang atau orang, contohnya tidak bertanggung jawab terhadap tugas pelayanannya sehingga mengganggu jalannya program kerja yang telah disepakati bersama. Pertanyaannya adalah, dengan cara menghindari orang-orang tersebut, baik dalam sebuah pelayanan, jika tidak bisa menghindar, lalu harus apa? Silakan Pak Pendeta. Aduh, ini yang jawab nih Pendeta Wiryani nih mestinya ya. Oke. Yang lebih paham tuh di suasananya di Pak Pendeta, Karyani mau menjawab? Silakan Pak Yuswan dulu. Oh, Pak Yuswan dulu. Oke. Kalau aku sih ya orang-orang yang namanya ada istilahnya tuh unsafe people. Bukan nggak selamat, safe pakai F, unsafe people. Jadi orang yang nggak aman gitu loh. Ada orang-orang di sekitar kita yang tidak aman, artinya apa yang nggak bisa diandalkan lah begitu loh, yang nggak menyenangkan begitu loh. Kan itu akan selalu ada di tengah-tengah kita gitu. Tapi kan nggak bisa dihindari gitu, nggak bisa dihindari. Kalau dihindari jadi musuhan dong. Tapi bisa nggak sih kalau kita tahu misalnya dia nggak bisa diandalkan, ya jangan terlalu berharap dari dia gitu. Jangan bikin standar bahwa dia kan harusnya begini. Orang dia setiap kali nggak memenuhi standar itu kok. Mungkin kadang-kadang ya kita turunin standarnya lah, ya sudahlah kalau memang gitu orangnya ya jangan terlalu berharap gitu dari dia. Tapi kita melakukan tugas kita gitu. Karena kan namanya pelayanan di gereja kan bukan sesuatu yang dibayar kan, kita nggak bisa menuntut sesuatu gitu. Kalau dia mau nggak mau gue, ya kita mau apa gitu, kita juga sama-sama nggak dibayar kan. Jadi ya sudahlah kalau dia memang nggak bertanggung jawab ya memang dia seperti itu. Jadi jangan kita berharap sesuatu lah gitu lah. Jadi kita lakukan pekerjaan kita, kalau perlu kita bantuin supaya pelayanan itu tetap jalan sekalipun dia tidak bisa diharapkan gitu. Kalau aku gitu nggak tahu, Pendeta Riani gimana? Ya, silakan Karyani. Waduh, ini kalau saya sama Pendeta Yuswan bekerja sama waktu itu di STT ya Pak, kita Macam-macam ya. menghadapi macam-macam orang pelayanan itu mulai kita ada di sekolah teologi, ada yang kerja sama nggak mau kerja, ada yang mestinya kerja kelompok malah tidur gitu kan ya. Jadi menghadapi berbagai orang dengan berbagai perbedaan itu memang merupakan challenge kita ya. Tadi Pak Yusan bilang juga pegang cook itu kan, cooknya berarti salah satunya adalah
menghadapi orang-orang yang berbeda gitu. Nah, kalau ini memang refleksi aja ya, namanya spiritualitas pelayanan kan judul kita. Dalam spiritualitas pelayanan buat saya seperti Pak Yuswan tadi bilang adalah bagian dari refleksi menghadapi orang-orang sulit gitu. Jadi apa yang mesti saya ubah ya gitu. Lebih cenderung ke situ daripada bagaimana saya mengubah dia gitu. Capek gitu ya. Capek gitu ya. Jadi gimana ya menghadapi orang tersebut gitu. Apa yang mesti saya pahami, apa yang saya mesti terima. Kalaupun bukan menghindari ya, tapi bagaimana saya mencari cara agar kerjasama ini menjadi lebih baik dan konflik menjadi lebih sedikit gitu ya. Paling seperti itu sih ya. Gimana tuh tips lain Pak Yuswan dalam perjalanan pelayanannya pasti berhadapan dengan orang-orang yang juga sulit ya. Jangan-jangan kita sendiri jadi orang yang sulit gitu ya. Bagi orang lain kita orang sulit kali ya. Orang lain kita sulit nih gitu. Jadi saya sendiri mesti terus berefleksi gimana caranya supaya saya tidak menjadi orang sulit nih gitu. Iya, tapi gitu-gitulah apa namanya, aku sama Riani itu gitu mirip-mirip, pokoknya itulah jawaban kita gitu. Udah lengkap. Oke, silakan. Lebih mengintrospeksi diri sendiri ya, apakah saya dan lebih ke mengubah diri sendiri, bagaimana menyesuaikan dengan dia, jangan kita mengubahkan orang lain. Exactly. Okay. Ya, ada pertanyaan selanjutnya, tapi kita beralih dulu ke pertanyaan yang akan ditanggung oleh Kak Lita Kasih Kurnia. Silakan Kak Lita di open mic dan juga open videonya. Selamat malam. Maaf nggak bisa open video. Jadi tadi menyambung dengan menanggapi Pak Pendeta Yuswan dan Pendeta Riani. Jika menemukan seperti itu, berarti kan kita harus mengetahui celahnya gitu ya, bagaimana kita merespon gitu ya, orang atau orang-orang tersebut dengan baik gitu ya, dengan kasih. Akan tetapi betapa sulitnya jika awalnya itu sudah ada kesadaran dari diri orang atau orang-orang tersebut untuk menyodorkan gitu Pak, maksudnya memberikan diri gitu, aku aja deh gitu, tapi pada saatnya ternyata last minute itu tidak dikerjakan gitu. Nah, itu gimana? Kita memberikan kepercayaan, akan tetapi kepercayaan itu disalahgunakan gitu kan. Kita memberikan ruang untuk setiap orang melayani, akan tetapi tidak bertanggung jawab gitu. Nah, kejadian gitu kan sering sekali gitu, H-1 gitu ya, H-2 ternyata tidak dikerjakan. Nah, itu gimana Pak? Serba salah ya. Orang-orang ini memberikan diri, aku aja mau itu, tapi akan tetapi pada saat kita memberikan kepercayaan, semua memberikan kepercayaan, tidak dikerjakan. Ini yang terkadang bingung ya, harus gimana gitu. Dikerjain tapi telat atau tidak dikerjain? Kenapa? Dikerjain tapi telat atau tidak dikerjakan sama sekali gitu? Tidak dikerjakan sama sekali. Sehingga H-1 baru dikerjakan oleh teman sekerjanya, teman sepelayanannya. Demikian. Nah, yang begitu gimana Pak menanggapinya? Next-nya, apakah kita tidak melibatkan, tapi kan kita nggak ada hak untuk meng-cut semangat pelayanannya orang lain, demikian kan? Tapi kalau diberikan kepercayaan lagi, kita kan jadi trauma ya Pak. Kayak punya trauma tersendiri. Bisa nggak kalau deadline-nya jangan H-1, deadline-nya H-3 misalnya? Ya sudah Pak. Sudah sampai sih. H-3 belum diganti orang lain gitu loh. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan seperti itu, kita itu jadi menyentuh perasaannya, sehingga mereka merasa tidak dihargai atau tidak dianggap layak untuk mengerjakan nggak Pak? Kalau demikian? Tergantung ya. Kalau memang begitu, misalnya sama sekali yang nggak bertanggung jawab, bikin orang stres, maksudnya berkali-kali tidak mengerjakan di waktu di mana harus mengerjakan, kan kita bisa tegur kan. Menegur kan bagian dari pelayanan juga loh. Artinya kan kita saling menegur nih, tapi nggak marah-marah ya, menegur. Ya kita mengatakan, lu gimana ya dengan kalau kamu begini nih, kita tuh bingung gitu loh. Jadi ungkapkan aja apa yang
yang kita merasa jadi ini susah nih kalau pelayanan begini gitu loh. Kan dia berhak juga untuk diberikan feedback kan kalau dia bersikap seperti itu. Jadi gimana? Kamu bisa nggak? Apakah maunya cuman 2 bulan sekali atau gimana supaya bisa waktunya lebih luang, atau kasih dia opsi-opsi gitu loh. Bukan kita mengatakan pokoknya sekarang kamu nggak boleh lagi pelayanan, nggak gitu, tapi karena udah berkali-kali seperti ini, gimana supaya kita bisa kerja bersama baik tuh, minta diajak dia berpikir apakah kamu memang begitu sibuk sehingga mungkin tugas kamu dikasih cuman 2 bulan sekali aja tapi betul-betul dikerjakan, atau gimana? Kamu punya ide lain nggak supaya kita bisa kerja dengan smooth gitu loh. Mungkin diajak berpikir ya Pak ya, diajak berpikir bersama-sama ya. Kata kuncinya tuh diajak berpikir bersama-sama, baik-baik. Ide yang baik. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam. Baik, untuk pertanyaannya dan jawabannya semoga bisa mencerahkan ya bagaimana untuk mengarahkan responnya dengan tepat. Ya, terima kasih. Oke, biar lebih bertanggung jawab. Terima kasih Kalita. Ya. Oke Pak, ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Malam Pak Juswan, kami pernah mendengar di suatu gereja yang ada terkait lontaran semacam, yaitu untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun harap sadar diri untuk tidak pelayanan gitu, untuk menjadi pengurus ceritanya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Dan juga sekalian dikonklusikan nantinya. Selamat malam Pak Pendeta, bagaimana cara menghadapi orang tua yang ingin anaknya lebih menonjol di sekolah misi? Nah, itu Pak, 2 pertanyaan yang seru sebenarnya. Silakan dijawab Pak Pendeta. Ini menarik nih Pak Yuli nih ya, soal orang yang udah 60 tahun gitu loh. Apakah mereka harus sadar diri untuk tidak melayani? Ini kok aneh juga ya kayaknya ya. Pasti ada sesuatu di balik wacana ini, kenapa gitu loh. Cuman kita kan nggak tahu nih. Jadi kita harus tanya, ini apa sih wacana? Kenapa sih kok bisa gitu? Alasannya apa gitu loh? Mungkin ada kasus tertentu kali ya. Bisa jadi mungkin ada orang yang dulunya mungkin terlalu dia terus nggak mau regenerasi, bisa terjadi ya. Jadi dia terus yang megang komisi itu gitu loh. Sehingga kalau nggak dibatesin, nanti jangan-jangan ini nggak terjadi regenerasi karena dia nggak mau turun-turun misalnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kan itu kasus gitu. Ya, itu kasus. Ya. Apakah semua orang lansia tuh 60 tahun semuanya begitu? Kan nggak juga gitu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang 60 tahun ke atas yang udah pensiun ya misalnya ya, udah mulai pensiun kan, justru dia bisa melayani sebetulnya, bisa punya banyak waktu untuk melayani di gereja. Jadi kenapa mereka tidak dimanfaatkan gitu. Jadi kita harus lihat mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menciptakan wacana seperti itu ya. Jadi kalau secara general ya, secara garis besar rasanya rada kurang bijak kalau kita mengatakan semua orang di atas 60 tidak bisa lagi jadi pengurus, rasanya terlalu ekstrim ya. Tapi di dalam kasus tertentu, di gereja tertentu, mungkin ada permasalahan yang membuat munculnya keputusan seperti itu gitu loh. Jadi itu yang kita perlu lihat kenapa gitu ya. Jadi bukan benar dan salah, tapi lihat latar belakangnya gitu, mencoba memahami. Oke. Ini yang soal tadi orang tua menghadapi orang tua yang ingin orang tua yang ingin anaknya lebih menonjol di sekolah minggu. Nih, banyak nih. Bukan cuma di sekolah minggu, tapi juga di kebaktian ya. Anak saya suruh nyanyi dong, nyanyi solo gitu ya. Anak saya kan suaranya bagus. Jadi memang kita nih menghadapi generasi di mana orang tua tuh bangga banget sama anaknya gitu loh. Pokoknya my daughter, is the best gitu ya. Pokoknya diajak ini bisa bahasa Inggris, kalau ngomong sama semua orang bahasa Inggris. Terus direasin macam-macam. Jadi orang tua tuh pengen banget anaknya tuh the best lah pokoknya gitu, dan ingin show off anaknya the best. Saya kira itu bukan semangat yang baik ya. Jadi harusnya kalau kita sebagai pendidik tentu kita dengan sabar menjelaskan bahwa kita nggak bisa seperti itu gitu loh. Sebab semua orang tua juga pengen anak yang terbaik kan. Kalau semuanya pengen anaknya ditonjolkan gimana? Coba kan jadi kacau. Kasihan guru sekolah minggunya gitu. Kasihan pendeta yang ngurusin sekolah minggu kan kalau begitu. Jadi ya justru di gereja justru orang tua harus menyadari bahwa anaknya cuma bagian dari semua anak-anak lain yang sama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah gitu, untuk bertumbuh. Jadi anakmu bukan yang satu-satunya yang the best yang harus diutamakan gitu.
Ya, itu perlu. Sebab memang sekarang tuh zamannya gitu ya. Zamannya orang ingin mengutamakan nih anak gue nih gitu. Oke. Udah itu aja ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Pendeta Juswan untuk jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang ditanyakan secara langsung ataupun melalui malam hari ini. Dan sebelum mengakhiri Zoominar kita pada malam hari ini, mungkin Pak Juswan untuk bisa menutup atau insight statement closing untuk pada malam hari ini. Silakan. Iya, melayani itu tidak mudah, saudara, tapi indah. Ya, melayani tidak mudah, tapi kalau itu dihayati dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi indah, menjadi sesuatu yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup tidak dikuasai oleh diri kita sendiri, kita bisa belajar mengutamakan orang lebih dari kita, dan itu adalah pelajaran hidup yang sangat indah dan berharga gitu. Jadi ya melayanilah gitu. Cari tempat di mana saudara. Baik. Oke. Silakan Pak, cari tempat untuk silakan. Cari tempat di mana puzzle-nya saudara tuh loh. Cari tempat yang unik di mana saudara tuh di situ bisa bermanfaat bagi orang gitu. Baik, tempat untuk bisa bermanfaat dan juga bisa berbagi hidup seperti tadi kata Pak Pendeta ya. Oke, baik, siap. Terima kasih untuk statementnya di acara Zoominar kita pada malam hari ini. Sebelum kita closing, aku ada beberapa pengumuman di mana kita memiliki agenda acara berikutnya kepada seluruh peserta Zoominar kita pada malam hari ini. Pada acara pertemuan Alkitab interaktif berkurikulum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 dengan pesan Paulus yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Rudianto Jayakartika. Untuk teman-teman Bapak Ibu bisa bergabung, bisa memperoleh berkat dan persiapan untuk menjadi berkat. Selanjutnya adalah di tanggal Senin 8 Mei 2023 terkait pembinaan teologi jemaat dengan spiritualitas kesederhanaan. Nah, bisa diikutkan dan juga bisa diikuti untuk semua peserta malam hari ini. Serta satu lagi untuk Bapak dan Ibu tim Educare memiliki WA group tertutup yang satu arah informasi terkait acara-acara Zoominar Educare sekaligus menginformasikan bahan-bahan Zoominar. Dan jika Bapak dan Ibu ingin bergabung dalam meninggalkan nomor telepon di kolom chat, nanti admin akan menjapri dan juga meng-add secara langsung Bapak Ibu kalian semuanya. Oke, sebelum kita menutup pada malam hari ini, tadi saya sempat melihat ngintip ada sampai ke 70 sekian pesertanya. Tapi sekarang yang tinggal 64. Terima kasih untuk kehadirannya para peserta. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Doa penutup akan dibawa oleh Kakak Riani, Kakak Pendeta Riani. Silakan Kak Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta Yuswan dan Kak Andre. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya hanya karena anugerah-Mu kami boleh meyakini bahwa ketika kami melayani Tuhan, itu berarti panggilan Tuhan dalam hidup kami untuk mengisi puzzle kami yang Tuhan sudah sediakan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan kerajaan Allah. Kami bersyukur dan kami merasa sangat dihargai oleh Tuhan ketika Engkau memberikan talenta kepada kami melalui berbagai cara sehingga itu memungkinkan kami untuk menjadi berkat di dalam perjalanan hidup maupun pelayanan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan dengan panggilan yang indah itu, berkati kami untuk menikmati
setiap pelayanan, sekalipun dengan cook yang Tuhan pasangkan, namun kami merasa bahwa itu ringan adanya karena kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Engkau membuat itu menjadi ringan. Karena bersama dengan Tuhan kami percaya Engkau anugerahkan berkat dan sukacita dalam melayani. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah panggilan itu menjadi milik kami semua dan kami boleh menjalaninya dengan sukacita sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk Pendeta Yuswantori dan Kak Andre yang sudah bersama-sama dengan kami dalam Zoom Binar ini. Kami berdoa biar Tuhan memberkati agar terus menjadi berkat. Berkati setiap kami juga ya Tuhan, agar kami juga boleh membagikan berkat-berkat Tuhan yang kami dapatkan pada malam hari ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami untuk menjadi berkat kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Tuhan berkati. Terima kasih. Kehadirannya.